kilometer, hektometer, kilogram, hektogram, penggaris, timbangan. Coba tebak kita belajar apa? Ada yang tahu? Ya, betul, pengukuran panjang dan berat. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dan berat. Mari kita mulai. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua, ibu dan kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih Bu? Coba ada yang bisa tebak? Tadi kan di awal udah tahu nih, ada hektogram, ada kilometer, ada kilogram, ada hektometer, penggaris, timbangan. Coba tebak. Tadi sudah betul, siapa yang jawab? Ya, pengukuran panjang dan berat. Nah, di sini tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan ibu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri ibu. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama ibu Nabila Siti Nurul Safa. Kalian semua bisa panggil ibu Nabilah. Nah, di sini ibu akan menjelaskan materi tentang pengukuran panjang. Dan ibu kali ini ditemani dengan ibu guru cantik. Siapa sih Bu? Nah, ini dia. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Rahmatia Prihantini Putri. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan Ibu Tia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran berat benda. Anak-anak sudah tahu belum apa itu pengukuran berat benda? Jika belum, tetap semangat dan sampai ketemu di video pembahasannya. Dadah, sampai jumpa. Oke, selanjutnya mari kita mulai masuk ke dalam pembelajaran di hari ini. Namun sebelumnya, mari kita doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa telah selesai. Mari kita lanjut kepada pembelajaran selanjutnya. Oke, halo anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Nabila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang pengukuran panjang. Nah, Ibu mau tanya, kalian udah tahu belum apa itu pengukuran panjang? Nah, jika belum tahu, yuk simak materi ini. Nah, pasti kalian semua bertanya-tanya nih, apa sih Bu pengukuran panjang itu? Nah, kemudian dengan apa sih Bu kita dapat mengukur panjang benda? Lalu, apa itu hubungan antar satuan panjang? Dan bagaimana cara pengukuran panjang? Nah, untuk mengetahui hal-hal tersebut, kali ini Ibu akan menjelaskan semuanya kepada kalian semua dan membahas semua hal tentang pengukuran panjang. Simak ya. Nah, apa itu pengukuran panjang? Pengukuran panjang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat bantu ukur. Nah, jadi ketika kalian mengukur suatu benda dengan menggunakan alat bantu ukur, nah, kegiatan tersebut dinamakan dengan pengukuran panjang. Selanjutnya, dengan apakah kamu dapat mengukur benda? Nah, Ibu mau tanya, ketika kalian mengukur panjang suatu garis, biasanya kalian menggunakan apa? Ya, penggaris. Nah, ketika seorang penjahit mengukur panjang baju, biasanya menggunakan apa sih? Meteran. Ya, meteran tersebut dinamakan dengan meteran pita.
Nah, panjang benda diukur dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur benda terdapat dua bagian, yakni yang pertama alat ukur baku dan yang kedua yakni alat ukur tidak baku. Alat ukur baku tentunya terdapat berbagai macam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kali ini Ibu hanya mengambil 3 contoh alat ukur baku yang ada di sekitar kita. Yang pertama yakni ada penggaris. Nah, biasanya penggaris ini digunakan oleh kita dalam belajar, digunakan oleh kalian sebagai siswa dalam belajar untuk mengukur panjang garis, panjang buku, pensil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada meteran roll. Meteran roll ini biasanya digunakan oleh seorang tukang untuk mengukur panjang suatu bangunan, panjang kayu, panjang besi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh seorang penjahit untuk mengukur baju, mengukur kain, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yakni ada alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku dibagi ke dalam 4 bagian, yakni ada hasta, ada depa, ada langkah kaki, dan juga jengkal. Alat ukur tidak baku yang pertama yakni ada hasta. Hasta merupakan alat bantu ukur tidak baku yakni dengan menggunakan tangan kita. Hasta ini merupakan ukuran dari ujung siku hingga ujung jari tengah. Nah, biasanya hasta ini digunakan untuk mengukur panjang tali. Jadi, ketika kita ingin mengukur panjang suatu tali, cukup dengan menggunakan ujung siku hingga ujung jari tengah untuk mengukurnya. Satu hasta dikatakan sama dengan 45 cm. Nah, seperti gambar di sini ya. Jadi hasta ini merupakan patokannya dari ujung siku hingga ujung jari tengah. Yang kedua ada depa. Depa merupakan alat ukur tidak baku dengan menggunakan patokan rentangan tangan. Rentangan tangan dari ujung kanan hingga ujung kiri digunakan untuk mengukur panjang suatu ruangan. Seperti gambar di sini, ketika kalian ingin mengukur panjang suatu ruangan, cukup menggunakan rentangan tangan kalian untuk mengukurnya. Nah, seperti gambar di sini, yakni dari ujung kanan hingga ujung kiri. Nah, satu depa dikatakan sama dengan 180 cm. Nah, selanjutnya yakni ada langkah kaki. Langkah kaki juga digunakan sebagai alat bantu ukur tidak baku. Nah, langkah kaki ini patokannya adalah jarak antara dua kaki, yakni kaki kiri dan juga kaki kanan. Nah, langkah kaki ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu lapangan. Jadi, ketika kalian pergi ke suatu lapangan dan ingin mengukurnya, cukup gunakan langkah kaki kalian. Satu langkah kaki sama dengan 30,48 cm. Selanjutnya yakni ada jengkal. Jengkal merupakan ukuran rentangan jari tangan dari ujung ibu jari hingga ujung kelingking. Jadi biasanya ketika kita menggunakan pengukuran dengan jengkal, biasanya seperti ini, 1, 2. Nah, biasanya jengkal ini digunakan untuk mengukur panjang benda seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Satu jengkal sama dengan 22,86 cm. Nah, seperti di gambar berikut ini, jadi patokan pengukuran jengkal merupakan panjang suatu benda dari ujung jempol atau ibu jari hingga ujung kelingking. Paham ya? Selanjutnya, cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Nah, yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Dan yang ketiga, perhatikan ujung lain benda. Kemudian lihatlah bilangan yang sejajar dengan ujung benda tersebut dan itu ditentukan sebagai ukuran panjang benda. Nah, mari kita simak contohnya ya.
Nah, mari kita ukur. Ukurlah panjang spidol di bawah ini. Nah, di sini mari kita pastikan. Yang pertama, pastikan spidol sejajar dengan penggaris. Sejajar ya. Nah, yang kedua, pastikan ujung lain spidol, di sini ujung kiri spidol sejajar dengan angka 0. Sejajar ya. Nah, kemudian pastikan ujung lain sejajar dengan penggaris juga. Nah, titik yang sejajar dengan ujung spidol yang lain ini dikatakan sebagai ukuran panjang spidol. Nah, mari kita lihat. 0 hingga 12. Nah, maka dari itu panjang spidol berikut ini sepanjang 12 cm. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu nih bagian dari penggaris. Nah, patokan dari 0, 1, 2, 3 hingga 20 ini memiliki satuan panjang cm. Sedangkan garis-garis kecil bergerigi ini memiliki satuan panjang mm atau setara dengan 0,1 cm. Nah, satuan panjang yang digunakan oleh penggaris pada umumnya adalah cm. Nah, jelas ya di sini panjang spidol ini adalah 12 cm karena panjang dari ujung spidol kiri hingga ujung spidol kanan adalah 12 cm. Ujung kiri sejajar dengan angka 0 dan ujung kanan sejajar dengan angka 12, maka panjang spidol adalah 12 cm. Lanjut materi selanjutnya, yakni mengenai hubungan antar satuan panjang. Apa sih Bu hubungan antar satuan panjang ini? Nah, kita simak materi selanjutnya ya. Jadi, di sini sudah terdapat diagram tangga satuan panjang. Nah, tangga-tangga ini tiap tangganya berisi satuan panjang, yakni ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Nah, harus kalian ketahui ketika naik satu tangga artinya dibagi 10. Nah, ketika turun satu tangga artinya dikali 10. Coba kita simak selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita berhitung dan memahami materi selanjutnya, Ibu punya tips and trik dalam diagram tangga satuan panjang. Coba kita hafalkan. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Coba sekali lagi. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Nah, kucing di sini kalian anggap sebagai kilometer. Hitam di sini kalian anggap dengan hektometer. Dalam di sini DA-nya kita anggap sebagai dekameter. Mobil di sini M-nya kita anggap sebagai meter, desi sebagai desimeter, centil sebagai sentimeter, dan mondar-mandir kita anggap milimeter. Jadi selanjutnya kalian sudah paham ya dan sudah apa? Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, hubungan antar satuan panjang. Kan tadi Ibu sudah bilang, ketika turun satu tangga, maka artinya dikali 10. Sedangkan ketika naik satu tangga, artinya dibagi 10. Lanjut, ketika turun 2 tangga, artinya dikali 10, kemudian dikali 10 lagi. Maka ketika turun 2 tangga, artinya dikali 10. Ketika naik 2 tangga, artinya dibagi 100. Lanjut ya. Nah, begitu pula dengan berikut ini. Ketika turun 3 tangga, maka setiap turun 1 tangga dikali 10. Dikali 10, 10, dikali 10, dikali 10.
10 dikali 10 dikali 10 artinya dikali 1000. Nah, begitu pula dengan naik 3 tangga. Dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, maka artinya dibagi 1000. Nah, begitu pula seterusnya hingga milimeter. Nah, mari kita hitung. Untuk lebih jelasnya, supaya kita paham, mari kita coba hitung soal berikut ini. 5 desimeter sama dengan berapa meter? Nah, langkah pertama, kita harus ketahui terlebih dahulu. Dari desimeter ke meter, naik berapa tangga ya? Nah, dari desimeter ke meter, naik 1 tangga. Artinya dibagi 10. Maka 5 desimeter sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Soal selanjutnya, 7000 cm sama dengan berapa kilometer? Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu, sentimeter ke kilometer naik berapa sih? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dari sentimeter ke kilometer naik 5 tangga, Bu. Berarti dibagi berapa ya? Nah, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Berarti nolnya ada berapa? Ada 5. Artinya ketika naik 5 tangga, maka dibagi 100.000. Maka 7000 cm sama dengan 7000 dibagi 100.000. Nah, di sini nolnya bisa kita coret. Coret, 7 dibagi 100 sama dengan 0,07. Jadi 7000 cm sama dengan 0,07 km. Nah, selanjutnya 4 hektometer sama dengan berapa dekameter? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu. Hektometer ke dekameter turun berapa tangga? 1 tangga, Bu. Nah, berarti artinya ketika 1 tangga dikali berapa ya? Kali 10, betul. Jadi 1 hektometer sama dengan 10 dekameter. Maka 4 hektometer sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40 dekameter. Jadi 4 hektometer sama dengan 40 dekameter. Selanjutnya kita masuk ke materi operasi hitung satuan panjang. Berdasarkan hubungan antara satuan panjang, kita dapat memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita simak. Terdapat 2 contoh soal. Yang pertama, Ibu bacakan ya soalnya. Yang pertama ada 2 desimeter ditambah 3 dekameter sama dengan berapa meter? Nah, yang kedua, 5000 mm dikurangi 60 cm kira-kira sama dengan berapa desimeter? Nah, mari kita selesaikan soal-soal tersebut. Yang pertama, 2 desimeter ditambah 3 dekameter sama dengan berapa meter? Nah, desimeter ke meter, coba Ibu mau tanya, dari desimeter ke meter naik apa turun? Naik, ya betul. Naik berapa tangga? 1 tangga. Nah, kemudian dari dekameter ke meter naik atau turun? Turun, betul. Turun 1 tangga. Artinya 2 dibagi 10 ditambah 3 dikali 10. Kok seperti itu, Bu? Ya, karena desimeter ke meter naik 1 tangga, artinya dibagi 10. Sedangkan dekameter ke meter turun 1 tangga, artinya dikali 10. Sudah hafal ya tangga-tangganya? Nah, jadi 2 dibagi 10 sama dengan 0,2, sedangkan 3 dikali 10 sama dengan 30. Jadi 0,2 ditambah 30 sama dengan 30,2. Paham ya? Lanjut.
5000 mm dikurangi 60 cm sama dengan berapa desimeter? Nah, ketahui dulu, milimeter ke desimeter naik atau turun ya? Naik, Bu. Betul. Naik berapa tangga? 2 tangga, Bu. Betul. Sedangkan dari cm ke desimeter naik apa turun? Naik, Bu. 1 tangga. Betul. Nah, di sini sudah ada catatannya. 1 mm sama dengan 1 dibagi 100, artinya naik 2 tangga atau sama dengan 0,01 desimeter. Jadi 5000 mm sama dengan 5000 dibagi 100 sama dengan 50 desimeter. Nah, selanjutnya 1 cm sama dengan 1 dibagi 10 karena naik 1 tangga. Jadi sama dengan 0,1 desimeter. Nah, maka 60 cm sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6 desimeter. Kita kembali ke jawaban. Di sini 5000 dibagi 100 dikurangi 60 dibagi 10. 100 dari milimeter ke desimeter, sedangkan 10 dari sentimeter ke desimeter. Kita lanjut ya hitungnya. 5000 dibagi 100 sama dengan 50. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Jadi 50 dikurangi 6 sama dengan 46. Nah, jadi 5000 mm dikurangi 60 cm sama dengan 46 desimeter. Nah, selanjutnya yakni pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, anak-anak, terkadang pengukuran panjang tidak selalu tepat pada suatu bilangan tertentu loh. Lalu bagaimana, Bu? Lakukanlah pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, di sini sudah terdapat pengukuran panjang spidol. Coba mari kita ukur panjang spidol berikut. Nah, di sini ujung sisi spidol di sini sudah sejajar dengan angka 0 dan ujung lainnya sudah sejajar dengan penggaris. Mari kita lihat. Aduh, Bu, ini tidak sejajar dengan angka 14, tidak sejajar dengan angka 15. Tapi coba kita lihat. Ujung spidol ini sejajar dengan titik-titik ini. Nah, tapi kalian coba perhatikan. Titik-titik ini, garis spidol ini dekat sejajarnya dengan angka 14. Jadi, karena ujung spidol lebih dekat dengan 14, maka panjang spidol ini dikatakan kira-kira sepanjang 14 cm. Coba kita hitung lagi. Ujung sisi ini sudah sejajar dengan angka 0, sedangkan ujung lainnya sudah sejajar dengan penggaris. Mari kita lihat. Nah, Bu, ujung spidolnya tidak pas dengan angka 10 ataupun angka 11. Coba kalian perhatikan, apakah ujung spidol ini dekat dengan angka 10 atau lebih dekat dengan angka 11? Nah, karena ujung spidol lebih dekat dengan angka 11, maka panjang spidol kira-kira 11 cm. Jadi, anak-anak dapat disimpulkan ketika kita mengukur suatu panjang benda dengan menggunakan penggaris tapi tidak tepat dengan angka-angka yang ada dalam penggaris, maka cukup dilihat apakah angka tersebut lebih dekat dengan angka sebelumnya ataupun lebih dekat dengan angka setelahnya. Jika seperti tadi, Bu, angka tersebut lebih dekat dengan angka 14 dibandingkan dengan angka 15, maka spidol tersebut berukuran 14 cm. Nah, kemudian pada gambar ini, Ibu, angka spidol ini lebih dekat dengan angka 11 dibandingkan dengan angka 10, maka spidol ini memiliki ukuran panjang sebesar 11 cm. Materi selanjutnya yakni tentang cara pembulatan satuan panjang. Nah, mengapa ada pembulatan satuan panjang?
Karena biasanya ketika ibu bilang sebelumnya, seperti yang ibu bilang sebelumnya, bahwa ketika kita mengukur panjang suatu benda, kita tidak selalu mendapatkan ukuran atau angka yang tepat. Jadi terdapat angka desimal atau angka koma-koma. Nah, di sini harus kalian ketahui. Yang pertama, jika bilangan desimal kurang dari 0,5, maka bilangan desimal tersebut dibulatkan ke bawah. Seperti 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4, maka bilangan desimal tersebut kalian bulatkan ke bawah. Nah, kemudian jika bilangan desimal lebih dari atau sama dengan 0,5, maka bilangan desimal tersebut dibulatkan ke atas, yakni 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, dan 0,9, maka bilangan desimal tersebut kalian bulatkan ke atas. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal ya. Soal yang pertama, tinggi badan Lala dan Lulu hampir sama. Lala memiliki tinggi badan sebesar 130,6 cm, sedangkan Lulu memiliki tinggi badan sebesar 133,2 cm. Bulatkan tinggi badan mereka masing-masing ke dalam satuan cm terdekat. Oke, mari kita jawab. Nah, di sini diketahui tinggi Lala sebesar 130,6 cm. Nah, kita ketahui sebelumnya, ketika bilangan desimal lebih dari, maka apa anak-anak? Ya, maka pembulatan dibulatkan ke atas. Nah, karena bilangan desimal dari 130,6 adalah 0,6, yakni 0,6 lebih besar dari 0,5, maka bilangan desimal tersebut dibulatkan ke atas dengan menambah satu angka pada angka satuan. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, jadi ketika bilangan desimal ini lebih dari 0,5, maka kita tambahkan angka 1 ke dalam satuan dari bilangan ini. 130. Satuannya berapa? Angka 0. Angka 0 ditambah 1 jadi 1. Nah, maka dari itu, jadi tinggi Lala adalah 131 cm. Kita ulang ya. Tinggi Lala sama dengan 130,6 cm. Nah, bilangan desimal yang terdapat dalam ukuran tinggi Lala adalah sebesar 0,6 cm. 0,6 lebih besar daripada 0,5, maka dibulatkan ke atas dengan menambah 1 pada angka satuan. Jadi, tinggi Lala ini dibulatkan ke atas dengan menambahkan angka 1 pada angka satuan ini. Jadi 130 ditambah 1 sama dengan 131. Jadi tinggi Lala adalah 131 cm. Nah, selanjutnya mari kita ukur tinggi Lulu. Diketahui tinggi Lulu adalah sepanjang 133,2 cm. Nah, bilangan desimal ini yang terdapat dalam tinggi Lulu ini adalah 0,2 cm. Sedangkan yang kita tahu bahwa 0,2 lebih kecil dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 dengan catatan angka satuannya tetap tidak berubah. Maka dari itu, tinggi Lulu adalah 133 cm. Jadi anak-anak, yang perlu kalian ketahui adalah ketika angka desimal suatu panjang benda lebih tinggi dari 0,5 atau lebih besar dari 0,5, maka dibulatkan ke atas dengan penambahan satu angka. Sedangkan ketika
panjang suatu benda atau ukuran suatu benda kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah dengan tidak terjadi penambahan angka, tetapi angkanya tetap dan tidak berubah. Selanjutnya, mari kita jawab soal nomor 2. Nah, diketahui panjang kabel listrik sama dengan 17.255 mm. Nah, coba kalian perhatikan, apakah satuan panjang yang diketahui sama dengan satuan panjang yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, dari milimeter ke sentimeter, kira-kira dibagi berapa ya? Dibagi 10, Bu. Kenapa dibagi 10? Karena naik satu tangga. Jadi 1 mm sama dengan 1 dibagi 10 cm. Maka kita masukkan di sini. 17.255 mm sama dengan 17.255 dibagi 10. Hasilnya adalah 1725,5 cm. Jadi panjang kabel listrik adalah 1726 cm. Nah, mengapa demikian? Karena di sini bilangan desimal yang terdapat dalam ukuran kabel listrik di sini adalah 0,5. 0,5 termasuk ke dalam aturan pembulatan ke atas, karena yang kita ketahui sebelumnya, jika suatu bilangan desimal sama dengan atau lebih dari 0,5, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas dengan menambah 1 pada angka satuan. Jadi panjang kabel listrik adalah 1726 cm. Paham ya anak-anak? Nah, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Jangan lelah untuk belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Tia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, tadi anak-anak sudah belajar bersama Ibu Bila tentang pengukuran panjang. Sekarang kita akan belajar bersama tentang pengukuran berat. Tetap semangat ya. Apa sih pengukuran berat itu? Jadi pengukuran berat adalah membandingkan massa suatu benda atau berat dengan standar satuan yang telah ditetapkan. Di sini pengukuran berat bertujuan untuk mengukur berat suatu benda. Misalnya seperti mengukur berat buku, mengukur berat meja, ataupun mengukur berat badan kita. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh dari hasil pengukuran berat. Yang pertama adalah semangka besar. Semangka besar ini beratnya 3 kg. Ada juga anggur beratnya 1 kg. Ada semangka kecil beratnya 2 kg. Ada 2 jeruk beratnya 700 gram dan juga ada 2 apel beratnya 950 gram. Di sini juga ada contoh dari hasil pengukuran berat badan, yaitu berat badan Budi beratnya 11,2 kg. Untuk mengukur berat benda, pastinya kita menggunakan alat ukur. Apa saja alat ukur yang digunakan? Yang pertama, ada timbangan duduk. Jika anak-anak yang biasa menemani ibunya ke pasar, timbangan ini tidak asing lagi baginya, karena timbangan duduk biasanya kita jumpai di pasar yang digunakan oleh para pedagang. Selain digunakan oleh para pedagang, timbangan duduk juga digunakan oleh para peternak, oleh jasa laundry, dan oleh koki. Yang kedua, timbangan gantung. Timbangan gantung adalah alat ukur yang digunakan dengan cara digantung. Nah, jika kita ingin mengukur suatu benda dengan menggunakan timbangan gantung, maka benda yang ingin kita ukur terlebih dahulu kita gantung. Yang ketiga, ada timbangan badan.
Pastinya kita penasaran kan, berapa sih berat badan saya? Nah, untuk itu kita bisa menggunakan timbangan badan untuk mengetahui berat badan kita. Timbangan badan biasanya kita jumpai di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di apotek. Atau mungkin ada yang mempunyai timbangan badan di rumah, anak-anak bisa menggunakannya untuk mengukur berat badan ya. Yang ketiga, ada timbangan kodok. Selain timbangan duduk, timbangan kodok juga seringkali digunakan di pasar. Biasanya timbangan kodok ini ditemukan di pasar tradisional. Nah, timbangan kodok ini dilengkapi dengan anak batu dengan berbagai ukuran. Ada yang 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, atau bahkan 1000 gram atau 1 kilogram. Timbangan kodok ini biasanya mencapai kapasitas 10 kg. Yang kelima, ada timbangan digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka orang-orang pun membuat timbangan digital. Timbangan digital ini memiliki hasil pengukuran yang lebih akurat. Biasanya timbangan digital kita temui di supermarket yang digunakan untuk mengukur telur, mengukur buah-buahan, ataupun mengukur sayuran. Setelah kita mengetahui alat ukur apa saja yang digunakan dalam pengukuran berat, kita juga harus mengetahui apa saja satuan yang digunakan dalam pengukuran berat. Jadi, ada beberapa satuan yang digunakan dalam pengukuran berat, yaitu yang pertama kg atau kilogram, hg atau hektogram, dag atau dekagram, g atau gram, dg atau desigram, cg atau sentigram, dan mg atau miligram. Kita ulangi ya anak-anak, satuan pengukuran berat itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, satuan pengukuran berat ini membentuk tangga satuan ukuran berat. Nah, setiap turun satu tangga dikali 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Ingat ya anak-anak, satuan pengukuran berat itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun satu tangga dikali 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Selain satuan ukuran berat yang tadi, masih ada beberapa satuan ukuran berat lainnya, yaitu 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kg sama dengan 2 pon, 1 kg sama dengan 10 ons, 1 pon sama dengan 5 ons, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Kita ulangi ya anak-anak. 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kg sama dengan 2 pon, 1 kg sama dengan 10 ons, 1 pon sama dengan 5 ons, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, satuan berat ini anak-anak harus ingat ya, karena akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pengukuran berat. Untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, kita coba mengerjakan beberapa soal secara bersama-sama ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan tangga satuan ukuran berat. Kita langsung saja ya ke soal yang pertama. 4 kg sama dengan titik-titik gram. Nah, kita lihat kilogram ke gram itu turun atau naik. Kilogram di sini, gram di sini, berarti turun. Turun berapa sih? Ayo kita hitung. Kilogram ke hektogram 1, hektogram ke dekagram 2, dekagram ke gram 3, turun 3 tangga, maka dikali 1000. Nah, berarti 4 kg sama dengan 4 dikali 1000 sama dengan 4000 gram.
Nah, selanjutnya 12 desigram sama dengan titik-titik dekagram. Nah, kita lihat dulu desigram ke dekagram itu turun atau naik. Nah, di sini desigram, dekagramnya di sini berarti ya naik. Naik berapa? Coba kita hitung. Desigram ke gram 1, gram ke dekagram 2, maka naik 2 tangga berarti ya dibagi dengan 100. Maka 12 desigram sama dengan 12 dibagi 100 dekagram sama dengan 0,12. Selanjutnya 35 ton sama dengan titik-titik kuintal. Nah, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita ingat kembali satuan ukuran berat ton dan kuintal. Nah, 1 ton berapa kuintal? Ya, betul, 1 ton sama dengan 100 kuintal. Maka 35 ton sama dengan 35 dikali 100 kuintal sama dengan 3.500 kuintal. Lanjut ya ke soal selanjutnya. 6.000 ons sama dengan titik-titik pon. Nah, jika anak-anak menemukan soal seperti ini, terlebih dahulu kita ingat kembali 1 pon berapa ons sih? Nah, 1 pon sama dengan 5 ons, maka 1 ons sama dengan 1/5 pon. Jadi 6.000 ons sama dengan berapa? Ya, 6.000 ons sama dengan 6.000 dikali 1/5 pon sama dengan 1.200 pon. Wah, semua semakin mengerti ya. Nah, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. 4 hektogram ditambah 200 desigram dikurangi 10 gram ditambah 5 ons sama dengan titik-titik gram. Nah, pertama kita rubah dulu hektogram, desigram, dan ons ke dalam bentuk gram. Yang pertama 4 hektogram sama dengan titik-titik gram. Nah, kita lihat di sini hektogram ke gram turun atau naik? Ya, turun berapa tangga? Coba kita hitung. 1, 2. Jadi hektogram ke gram turun 2 tangga. Maka 4 dikali 100 sama dengan 400 gram. Yang kedua, 200 desigram sama dengan titik-titik gram. Nah, coba kita lihat desigram ke gram turun atau naik? Ya, naik berapa tangga? 1 tangga. Maka dibagi 10. Jadi 200 desigram dibagi 10 sama dengan 20 gram. Nah, 10 gram karena satuannya sudah gram, tidak perlu diubah lagi ya. Dan yang terakhir 5 ons. 1 ons berapa gram? Ya, 1 ons sama dengan 100 gram. Maka 5 ons sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500 gram. Nah, selanjutnya kita selesaikan operasinya ya. 400 ditambah 20 dikurangi 10 ditambah 500 sama dengan 910 gram. Mudah bukan? Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Seorang pedagang mempunyai 6 ton beras. Sebanyak 45 kuintal beras dijual. Kemudian membeli lagi 400 kg. Beras yang dimiliki pedagang sekarang adalah titik-titik. Nah, kita ubah dulu. Jadi pertama seorang pedagang mempunyai 6 ton beras. Berarti sudah ada 6 ton beras. Kemudian sebanyak 45 kuintal beras dijual. Kalau beras dijual maka semakin berkurang. Operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan. Berarti 6 ton dikurangi 45 kuintal. Kemudian membeli lagi 400 kg. Kalau membeli lagi berarti semakin banyak. Nah, operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Berarti 6 ton dikurangi 45 kuintal ditambah dengan 400 kg. Nah, kita rubah ke dalam bentuk kilogram ya. Yang pertama, 6 ton berapa kilogram? Nah, ingat kembali 1 ton sama dengan 1000 kg. Maka 6 ton sama dengan 6 dikali dengan 1000 kg sama dengan 6000 kg. Yang kedua, 45 kuintal. 1 kuintal berapa kilogram? Ya, 1 kuintal sama dengan 100 kg. Maka 45 kuintal sama dengan 45 dikali 100 sama dengan 4500. Karena 400 kg satuannya sudah kilogram, maka tidak perlu diubah ya. Nah, kita selesaikan operasinya. 6.000 dikurangi 4.500 ditambah 400 sama dengan 1.900 kg. Jadi beras yang dimiliki pedagang sekarang adalah 1.900 kg.
Nah, bagaimana anak-anak setelah mendengarkan materi dan mengerjakan contoh soal dari Ibu Tia dan Ibu Nabila? Ternyata pengukuran berat dan pengukuran panjang itu sangat mudah kan? Nah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga apa yang disampaikan Ibu Tia dan Ibu Nabila dapat dipahami dan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.